mengerjakan kesalahan yang mereka alami, mereka rasakan, mereka lakukan. Mereka tahu, saudara, bahwasanya apa yang mereka sudah lakukan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu bahwa mabuk, miras, narkoba itu melanggar firman Tuhan. Mereka tahu bahwa pergaulan yang buruk itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau berbalik dan datang kepada Tuhan. Mereka tetap memilih untuk mengeraskan hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Mereka memilih untuk mengeraskan hati dan tidak mau dulu bertobat. Mereka tahu bahwa sesungguhnya kalau saya malas ibadah, itu dosa di mata Tuhan. Mereka tahu sebenarnya jika saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Mereka tahu jika saya hidup di dalam ketidaktaatan, jika saya hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Mereka tahu kalau saya menentang firman Tuhan, kalau saya menentang Roh Kudus, maka saya tahu itu adalah dosa yang besar. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka untuk tidak mau bertobat. Dan itulah saudara-saudara fakta, kenyataan yang ada, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang disebut Kristen, orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan, orang-orang yang disebut pelayan-pelayan Tuhan, bahkan ada orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan. Mereka masih hidup di dalam keadaan mengeraskan hati daripada pertobatan. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya memahami bahwa Tuhan sementara untuk mengingatkan dan menyadarkan dunia, ya, mengingatkan dunia untuk kembali betul-betul menghadap Tuhan dan kembali betul-betul untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab ternyata hanya karena corona, saudara, kita melihat bagaimana corona melumpuhkan sosial, ekonomi, bahkan segala aspek kehidupan, bahkan sampai di ranah pendidikan sekalipun, saudara, terjadi penurunan. Oleh karena apa? Belajar dari rumah. Kenapa saya bilang terjadi penurunan dalam dunia pendidikan? Karena belajar dari rumah selalu pasti ada gangguan, stigma dan lain-lain. Anak-anak ya kurang semangat untuk belajar, semangat untuk belajar kurang, pasti akan mengalami penurunan dalam hasil pendidikan, saudara. Ada banyak sekali akibat daripada coronavirus ini. Tetapi sekali lagi Tuhan sementara berbicara. Tuhan sementara menyerukan bangsa-bangsa. Dan itulah sebabnya saya katakan tadi, manusia atau dunia menangkap apa yang Tuhan inginkan. Kalau mereka menangkap sebenarnya dari awal sebelumnya terjadi, maka seperti Nineve tidak ditunggang balikan oleh Tuhan. Malah petaka tidak dihadirkan, sampar tidak diizinkan Tuhan. Kalau pada waktu itu mereka mengambil langkah, karena pada waktu mereka mengambil langkah mendengar suara Tuhan. Tetapi bukan berarti terlambat. Ketika coronavirus sementara merajalela hari-hari ini, Tuhan menginginkan cepat-cepat manusia sadar dan bertobat. Kita buka Roma 2 ayat 5. Pada dasarnya saya ingin mengatakan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sekalipun Dia mengizinkan peristiwa coronavirus ini terjadi, bukan berarti menggagalkan suatu keputusan Allah bahwa Dia begitu mengasihi kita manusia. Ada amin? Amin. Karena tidak bisa lagi dipungkiri kalau Yesus mengasihi engkau. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau Yesus sangat mengasihi engkau lewat pengorbanannya, lewat kematiannya di puncak bukit Golgota. Tetapi kalau Tuhan izinkan seperti yang sekarang ini terjadi, kenapa saya katakan ini Tuhan izinkan? Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada coronavirus, tidak akan terjadi. Ya.
Sekalipun betapa getol iblis untuk meminta kepada Tuhan coronavirus untuk ada, untuk muncul, tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Ada amin? Iya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, Dia pun menginginkan sesuatu di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, tetapi tidak akan membatalkan akan rencana Allah di dalam hidupmu dan membatalkan kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 2 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan untuk supaya kita diberkati, bersama-sama kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Silakan duduk saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Kembali saya sampaikan, bacakan untuk kita semua yang ada. Bapak Ibu boleh memperhatikan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada waktu hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kalau 2 minggu lalu saya mengangkat satu tema, Tuhan pulihkan aku. Ya. Karena tanpa pemulihan daripada Tuhan, maka kita tidak pernah akan melihat sesuatu yang baik. Seberapapun kuatnya engkau berusaha, tetapi kalau rohani kita tidak dipulihkan oleh Tuhan, maka kita akan seperti rumah yang di dalam keadaan berantakan. Kita seperti rumah yang rusak. Kita seperti rumah yang hancur. Dan Tuhan tidak menginginkan kerohanian kita seperti demikian. Dan Tuhan tidak ada di sana. Dan kalau Tuhan tidak ada di sana, maka di luar Tuhan, Alkitab katakan kita tidak akan dapat berbuat apa. Khotbah yang kedua atau minggu yang lalu saya berikan judul jangan mau jatuh kepada lubang yang sama. Ya. Karena oleh pengenalan Kristus kita mengenal tentang kebenaran. Tetapi kemudian kalau sampai kita jatuh kembali kepada lubang yang sama, Alkitab berkata bahwa keadaan kita bukan akan semakin baik, tetapi keadaan kita akan semakin buruk. Sekalipun kita berusaha lebih keras, lebih dahsyat, lebih hebat, tetapi kebenaran firman Tuhan yang terjadi kepada bangsa Israel dikatakan, engkau menabur banyak, tetapi sedikit yang engkau tuai. Dan ketika engkau membawa pulang ke rumahmu, aku menghamburkan itu di tengah jalan, sehingga engkau pulang tidak membawa apa-apa. Ya, makanya jangan mau jatuh kepada lubang yang sama. Dan pada kesempatan ini, kembali firman Tuhan membawa kita kepada jalan yang lurus. Saya berikan judul khotbah pagi hari ini, mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat. Ya, mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat. Mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat, saudara. Ini adalah salah satu sikap daripada kebanyakan orang Kristen. Ya, kebanyakan orang Kristen memiliki sikap seperti sikap hati yang mengeraskan diri ini, mengeraskan hati ini untuk tidak mau bertobat. Ya. Bukan saudara hanya kepada orang-orang Kristen yang dikatakan mereka baru percaya, tetapi juga kepada mereka yang sudah percaya. Sikap ini seringkali nampak
bahwa mereka memilih untuk mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Bukan juga terjadi kepada mereka, namun terjadi juga kepada anak-anak Tuhan yang terkadang sudah limpah dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah banyak pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, namun mereka pun masih tetap mengeraskan hati mereka untuk tidak mau bertobat. Bahkan lebih lagi, saudara yang terkasih, ada suatu pemandangan, ada sesuatu keadaan yang nampak terlihat dengan jelas. Adapun di sana hamba-hamba Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, tetapi terkadang pun mereka ada pada sikap yang sama untuk mengeraskan hati mereka daripada pertobatan. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara-saudara, ya. Bukan karena juga mereka tidak mau bertobat lantaran mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dosa yang sudah mereka hadapi, pergumulan yang sementara mereka kerjakan, kesalahan yang mereka alami, mereka rasakan, mereka lakukan, mereka tahu, saudara, bahwasanya apa yang mereka sudah lakukan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu bahwa mabuk, miras, narkoba itu melanggar firman Tuhan. Mereka tahu bahwa pergaulan yang buruk itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau berbalik dan datang kepada Tuhan. Mereka tetap memilih untuk mengeraskan hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Mereka memilih untuk mengeraskan hati dan tidak mau dulu bertobat. Mereka tahu bahwa sesungguhnya kalau saya malas ibadah, itu dosa di mata Tuhan. Mereka tahu sebenarnya jika saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Mereka tahu jika saya hidup di dalam ketidaktaatan, jika saya hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Mereka tahu kalau saya menentang firman Tuhan, kalau saya menentang Roh Kudus, maka saya tahu itu adalah dosa yang besar. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka untuk tidak mau bertobat. Dan itulah, saudara-saudara, fakta, kenyataan yang ada, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang disebut Kristen, orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan, orang-orang yang disebut pelayan-pelayan Tuhan, bahkan ada orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan. Mereka masih hidup di dalam keadaan mengeraskan hati daripada pertobatan. Apalagi kepada mereka yang disebutkan dengan Kristen KTP, saudara. Hanya diketahui Kristen melalui KTP. Kalau tidak dilihat KTP-nya, orang bingung ini orang agamanya apa. Hari Jumat tidak ke masjid, hari Minggu tidak ke gereja. Orang bingung menyimpulkan bapak ibu ini, saudara ini agama apa. Tetapi nanti diketahui kekristenannya lewat KTP. Ya, mereka yang demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, ini kebanyakan yang tadi lebih memilih mengeraskan hati daripada bertobat. Lebih memilih untuk mengeraskan hati mereka, padahal mereka tahu, saudara-saudara, mereka sudah salah di pemandangan mata Tuhan. Ya, pergumulan yang dialami oleh Kohendro dan keluarga, ya, kebanyakan juga itu lantaran orang-orang yang tadi Kristen KTP. Pergumulan yang dialami oleh bapak ibu saudara-saudara yang ada, itu pun terkadang lantaran karena Kristen KTP. Membawa keadaan kita sampai seperti yang mungkin engkau
engkau sedang rasakan hari-hari ini. Mereka tahu apa yang sudah mereka lakukan salah. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu dosa. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Tetapi kenapa mereka tetap mengkeraskan hati mereka, saudara? Dan tidak mau bertobat. Satu, karena mereka gengsi dengan Tuhan. Gak perlu gengsi. Ada amin? Amin. Kedua, karena tidak ada kerendahan hati di dalam diri mereka. Dan ketiga, karena tidak ada jiwa besar sebagai pengikut Kristus untuk mengatakan, kok saya minta maaf. Tidak ada. Pak, saya minta maaf. Bu, saya minta maaf. Tidak ada catatan kekristenan sejati di dalam hati untuk menyampaikan kalimat tadi. Terlalu merasa diri rendah ketika mengucapkan, kok saya minta maaf. Ci, saya minta maaf. Bapak, Ibu, saya minta maaf. Saudara, cuma persoalan itu. Karena tidak mau kita merasa diri kita direndahkan. Apalagi yang merendahkan adalah diri sendiri. Tetapi sekali lagi, ketika kita melakukan demikian, maka kita mengkeraskan hati untuk tidak mau bertobat. Nanti akan pada kesimpulannya kita akan mengerti ternyata itu berbahaya. Ya. Ya. Dan ada juga orang terjebak kepada persepsi yang salah. Mereka berpikir bahwa ketika saya telah berbuat kesalahan, saya telah berbuat dosa, saya telah berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup saya baik-baik saja. Mereka bilang, oh ternyata baik-baik saja. Seolah-olah tidak ada korelasi antara dosa dan hukuman Allah. Seolah-olah tidak ada hubungan antara kesalahan, kejahatan, dosa dengan hukuman Allah. Ya. Mereka berpersepsi bahwa ketika saya buat kejahatan, usaha saya baik-baik saja, pekerjaan saya baik-baik saja, hasil yang saya dapat justru lebih mantap daripada sebelumnya. Keadaan saya sehat-sehat saja, justru saya semakin kuat. Justru kadang saya merasa seperti dalam keadaan diberkati. Kalau kita mengalami seperti demikian, saudara yang terkasih, dan kita berkata bahwa sesungguhnya suatu kesalahan, suatu pelanggaran, suatu dosa dan kesalahan tidak ada korelasi dengan hukuman Allah, maka saudara dan saya, kita telah terjebak pada persepsi yang salah. Saya akan buktikan. Ya. Tetapi ketika orang berpersepsi seperti itu, pada akhirnya mereka senantiasa hidup demikian. Bangun pagi, ketemu apa tadi malamku? CT. Ketemu cat tikus. Bangun pagi, ketemu orang mabok. Bangun pagi, ya kan? Ketemu pagi, begitu terus, tidak ada pertobatan. Karena mereka berpikir, biar gua mabuk-mabuk, hidup gua ternyata enjoy aja. Buktinya dia rajin ke gereja tapi sebentar-sebentar sakit, gitu kan? Mending gua nggak ibadah-ibadah, alkohol, jalan terus sehat-sehat. Iya kan? Mending gua udah begini, waduh udah luar biasa kehidupan gua. Tapi dia rajin gereja, rajin ibadah, justru usahanya makin anjlok. Mending gua di rumah sambil main gaplek, QQ. Buktinya wow gitu kan, saudara.
contohnya. Ya. Seolah tidak ada korelasi antara ketidaktaatan dengan hukuman Allah. Seolah-olah tidak ada korelasi antara kesalahan pelanggaran dengan hukuman Allah. Itulah persepsi kebanyakan orang Kristen. Ya, sehingga mereka bilang, oh ternyata aman. Seolah-olah kita mau berkata, Tuhan gak lihat kok. Gue mabuk, gue mukul orang, gue ngabisin orang, gue gak lihat. Gue bunuh satu orang gitu kan, aman-aman saja tuh. Tuhan gak marah, tangan saya masih ada utuh, kuat, masih bisa nikam 10 orang lagi. Bagaimana kok? Iya, ternyata masih bisa, masih hebat gitu. Ya, saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, Tuhan tidak buta. Allah satu-satunya yang punya mata hanya Allah kita. Tuhan yang punya telinga, yang satu-satunya Tuhan yang punya telinga cuma Tuhan kita. Gak ada yang lain. Kalau patung punya telinga, dia punya mata, tetapi dia tidak melihat dan tidak mendengar. Ya, tetapi Tuhan kita, dia melihat setiap apapun yang dilakukan oleh anak-anak manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Tidak ada pun satu yang tersamar. Bahkan saya kasih tahu, sampai kedalaman hati saya, kedalaman hati Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu. Dia mengerti dan terlalu mengerti apa yang kita lakukan. Tetapi persoalannya, ketika mereka melakukan dosa, korelasinya sepertinya tidak nampak. Berbuat kejahatan, korelasinya sepertinya tidak ada. Apakah ada yang salah? Saya ingin kasih tahu satu ayat dulu. Kita baca Pengkhotbah 8 ayat 11. Coba kita buka cepat-cepat. Pengkhotbah 8 ayat 11 terjemahan baru aja. Baby atau Travels? Pengkhotbah 8 ayat 11. Iya. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Bapak Ibu mengerti? Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Artinya apa? Perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan itu ternyata tidak langsung dieksekusi oleh Tuhan. Tuhan tidak langsung mengeksekusi mereka yang berbuat jahat. Ibarat kalau kita makan cabai, langsung pedas. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Bukan seperti demikian ketika kita berbuat suatu kesalahan dan kemudian sebentar kita mengalami musibah. Tidak seperti itu. Langsung kita mengalami hukuman Tuhan. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Dosa itu ibarat kita tanam apel, buah apel, bibit apel. Enggak ada orang tanam bibit apel malam ini besok tumbuh, saudara. Gue mau panen apa? Apel. Kapan lu tanam? Semalam. Kagak ada itu, saudara. Ya kan? Tunggu dulu beberapa tahun baru lihat. Ya, ada buah. Kira-kira demikian, saudara. Tetapi kenapa demikian begitu panjang, Pak Gembala? Kenapa begitu panjang rentannya? Alkitab berkata, saudara, kitab Petrus, ya, panjang sabar Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya. Tuhan kasih range yang sangat panjang. Silakan engkau bertobat. Tetapi selama seruan-seruan Tuhan ternyata tidak dipedulikan, sama seperti Nineve. Jikalau waktu Yunus datang, mereka mengabaikan tentang firman Tuhan 40 hari lagi. Jikalau engkau tidak bertobat, maka aku akan mentunggang balikan Nineve. Mereka ketakutan. Mereka bertobat dan Tuhan tidak jadi memurkai mereka. Tetapi kalau pada waktu itu, saudara, mereka mengeraskan hati, bahaya. Mereka tidak mau bertobat, maka apa yang Tuhan rencanakan akan Tuhan buat di dalam kehidupan mereka.
Jadi eksekusi Tuhan untuk pelanggaran kesalahan tidak seperti pada waktu kita makan cabai langsung pedas. Bukan. Tetapi ada timingnya, ada waktu Tuhan yang akan Dia nyatakan. Namun saudara, sepanjang range waktu yang Tuhan berikan untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali melakukan kebenaran, tetapi mereka tetap mengabaikan, mereka tidak mempedulikan, mereka tidak menghiraukan apa yang Tuhan sampaikan. Itu satu kalimat yang sudah kita baca pada ayat yang pertama dalam ayat pokok kita, mengeraskan hati. Sepanjang range yang Tuhan kasih, ini waktu kamu bertobat. Tetapi mereka tidak mau, saudara. Mereka tetap mengeraskan hati. Mengeraskan hati, terlalu gengsi seperti yang saya katakan tadi. Tidak punya jiwa besar kekristenan Kristus di dalam hati untuk mengatakan, kok saya minta maaf kok. Pada akhirnya mereka mengkeraskan hati mereka, keraskan hati mereka, keraskan hati mereka. Bukan saya yang sampaikan, saya yang mengutip firman Tuhan. Ya. Mereka sudah masuk pada kategori mengkeraskan hati. Ya. Bukan lagi korelasi antara dosa, kejahatan, dan penghukuman Allah, tetapi sudah masuk pada bagian kedua, itulah mengkeraskan hati. Karena Tuhan berfirman, Tuhan kasih masa waktu mereka untuk bertobat, tapi mereka tidak lakukan. Mereka keraskan hati mereka. Ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Haleluya saudara. Jika mereka tidak meresponi teguran nasihat Tuhan sepanjang waktu yang Tuhan sudah berikan, maka apa yang dikatakan Alkitab dan tetap terus berbuat dosa, mengeraskan hati, artinya mereka sudah tahu ini salah. Mereka buat dan buat dan buat terus. Itu mengeraskan hati. Dan berlakulah Roma pasal 2 ayat 5 tadi. Coba kita perhatikan sekali lagi, simak baik-baik. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, satu, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Serem. Jadi ternyata keadaan yang tidak disadari oleh kebanyakan orang Kristen, mereka tetap mengkeraskan hati. Hari ini mabuk, besok mabuk, terus mabuk, hampir tiap hari mabuk. Tiap hari mendukakan hati Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada keinginan untuk bertobat. Maka mereka sementara menimbun murka Allah. Jadi murka Allah itu dipertambah-tambahkan. Tiap hari dipertambahkan. Seperti nabungnya, nabung murka, bukan nabung duit. Bukan nabung berkat, tetapi nabung akan murka Allah. Ya, mereka nabung malapetaka. Mereka menyimpan, bahkan menimbun petaka yang besar kelak nanti dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti bangsa Israel, ada rahasia ketika Israel ditawan di Babel, diperbudak di Babel 70 tahun. Anda tahu kenapa? Karena mereka bersalah 70 tahun. Coba 1 tahun mereka bersalah dan mereka bertobat kelar, pasti 1 tahun doang. Ada. Tetapi karena mereka berdosa, mengeraskan hati 70 tahun, Tuhan tawan mereka 70 tahun. Ya, mereka menimbun, dan Tuhan buat seperti demikian. Jadi saudara yang terkasih, mereka yang mengeraskan hati, maka mereka sementara menimbun murka Allah. Yang kedua saya singkatkan, ada di ayat yang ke-5 ini. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah. Artinya begini saudara, ketika orang telah berbuat dosa, ketika orang telah berbuat dosa dan mengeraskan hatinya untuk tidak mau bertobat, maka Tuhan sudah punya hari. Sekali lagi,
Tuhan sudah punya hari untuk menyatakan murka dan hukumannya. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi Tuhan sudah punya satu hari yang Dia tentukan untuk menghukum dan menyatakan murkanya. Dan ini bukan penghakiman terakhir, bukan saudara. Sama seperti Tuhan menyatakan penghukumannya kepada bangsa Israel dengan kekeringan yang luar biasa, dengan kutuk yang luar biasa. Tuhan nyatakan oleh karena ketidakdengaran mereka kepada Tuhan dan tetap mengkeraskan hati mereka kepada Tuhan, Tuhan hantam mereka. Makanya ada ayat yang bilang begini, ingatlah kemurahan Allah dan perhatikan juga kekerasan Allah. Kemurahan kepada orang-orang yang bertobat, ya, berbuat kebenaran, tetapi kekerasan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat.